Salam dalam kasih Kristus, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih. Kembali bersama dengan Resapi, renungan singkat pemelihara iman. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan merenungkan bersama satu bagian firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat 17. Wahyu pasal 2 ayat 17 berkata demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ibu Bapak Saudara, membaca Wahyu pasal 2 ini mengingatkan saya pada sebuah kisah yang pernah ditulis Anthony de Mello. Suatu ketika ia menceritakan sebuah kota yang penuh dengan gereja. Kota tersebut sering didatangi oleh wisatawan. Salah seorang wisatawan berkata kepada tour guide, orang asli kota tersebut. Ia menyatakan betapa terkesannya ia melihat umat di kota tersebut yang nampak sangat mencintai Tuhan dengan banyaknya gedung gereja yang ada. Namun segera setelah wisatawan itu berkata demikian, sang tour guide, pemandu wisata itu, orang yang asli sana berkata dengan sinis, entahlah, mungkin mereka mencintai Tuhan. Namun yang jelas mereka saling membenci setengah mati. Ibu, bapak, saudari-saudara, kurang lebih demikian pula lah sikap hidup orang di kota Pergamus. Kota di mana pesan dari Yohanes, penulis kitab Wahyu itu disampaikan dalam perikop kita hari ini. Pergamus adalah sebuah ibu kota provinsi Asia kecil kala itu yang dihuni oleh jemaat yang hidup secara paradoks. Di satu sisi mereka sangat setia dan berpegang teguh pada iman mereka sampai-sampai mereka mendapat pujian dari Yesus. Dalam Wahyu 2 ayat 13 dikatakan pujian Yesus yang melihat orang-orang di Pergamus sebagai orang yang setia kepada Kristus. Akan tapi di saat yang bersamaan kelakuan hidup mereka bisa menjadi berseberangan, melakukan hal-hal amoral. Karena itu dinasihatkan kepada mereka orang-orang Pergamus agar bertobat. Sebab bagi mereka yang bertobat, yang mau membarui diri hingga memenangkan pertandingan iman, Tuhan menjanjikan mana yang tersembunyi, mana yang melambangkan penyertaan Tuhan. Dan ada batu putih yang bertuliskan nama yang baru, artinya nama Kristus, yang melambangkan perlindungan Tuhan bagi mereka yang menang. Ibu bapak, saudari-saudara, bila di sekitar kita banyak menemui orang yang tampak sangat religius dan kuat imannya, kuat memegang ajaran bahkan hukum gereja, tapi dalam tindakan sehari-hari justru sangat berlawanan, maka kita patut berwaspada. Jangan sampai kita larut melakukan hal yang serupa. Melainkan mari kita memenangkan pertandingan iman kita dari kecenderungan yang demikian. Bagaimana caranya seorang dapat menjadi pemenang? Jika kita sungguh mau menjadi pemenang, maka kita harus mau melangkah. Melangkah untuk berjuang. Berjuang memerangi gaya hidup beriman yang inkonsisten. Tak bisa bila kita hanya duduk diam, menyaksikan layar kaca, layar gadget kita, mendengarkan renungan-renungan, lantas kita menang. Satu-satunya jalan agar kita dapat memenangkan pertandingan iman adalah dengan memasuki medan perjuangan kita. Dalam setiap kata dan karya keseharian kita, di kantor, di rumah, di toko, di gereja, di mana saja Tuhan masih izinkan kita untuk bergerak, berjumpa dengan banyak orang, perjuangkan kebenaran dan kasih Kristus. Melangkahlah dan berjuang hadirkan keadilan dan perdamaian di tengah hidup hari ini. Dan rasakan
kemenangan yang berisi penyertaan dan perlindungan Tuhan setiap saat. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melangkah, berjuang, dan menang. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang senantiasa memelihara dan melindungi kami bersyukur atas segala pertolongan yang Kau berikan. Hari ini Tuhan kami kembali diingatkan oleh firman-Mu agar kami secara konsisten menghidupi iman kami. Tolonglah kami Tuhan agar kami sungguh mampu memahami firman-Mu dan juga melakukan firman-Mu dengan kesetiaan setiap waktu. Tolonglah kami untuk melangkah, berjuang, dan menang dalam setiap pertandingan iman keseharian kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat melangkah, berjuang, dan menang. Tuhan memampukan kita.